Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang di vlog pertama Fafa. Jadi ini adalah ya seperti judulnya, vlog pertama. Harapannya akan ada vlog-vlog selanjutnya yang menyusul. Karena sebetulnya udah lama saya ingin berbagi soal pengalaman bermusik saya, tapi baru punya keyakinan dan keberanian akhir-akhir ini sih. Jadi sejak awal ide berbagi ini muncul, sebetulnya awalnya saya ingin berbagi dalam bentuk tulisan. Itu udah bertahun-tahun lalu banget gitu. Tapi karena sekarang kayaknya sudah cukup banyak juga orang yang sharing lewat vlog, dan kalau saya sih, dan kayaknya kebanyakan orang juga, kalau disampaikan secara lisan biasanya memang lebih cepat jadi ketimbang kalau tulisan. Akhirnya saya memilih media vlog untuk menyampaikan apa yang mau saya sampaikan ini gitu. Meskipun kedepannya saya juga berharap akan bisa tetap berbagi dalam bentuk tulisan juga, tapi mungkin nggak sekarang. Jadi seperti judul yang teman-teman lihat di bawah ini, gitar elektrik pertama, saya akan berbagi soal pengalaman saya dengan gitar elektrik pertama saya. Meskipun kalau dengar kata pertama itu seolah-olah ada yang selanjutnya, tapi tidak. Gitar ini adalah gitar saya yang pertama dan masih satu-satunya gitu. Jadi saya akan cerita soal itu kurang lebih nanti. Jadi vlog ini dibagi jadi 4 bagian. Ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ketiga, dan keempat itu akan juga bisa teman-teman dapatkan tautannya di kolom deskripsi di bawah video ini. Tapi nanti setelah semuanya diunggah baru akan ada tautannya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bawah itu masih belum ada tautannya, berarti ditunggu aja. Kalau misal mau nungguin ya, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Itu jadi untuk vlog saya yang pertama ini, seperti judul yang teman-teman lihat di bawah, itu saya akan banyak cerita soal, sebetulnya judulnya kan angan-angan ya, itu hubungannya banyak dengan pengalaman mendamba gitar elektrik untuk sekian waktu yang lama. Awalnya itu sebetulnya sejak saya SMP. Jadi waktu SMP itu saya udah mulai suka punk itu gara-gara nonton, seingat saya, nonton video klip Green Day yang judulnya American Idiot di MTV waktu itu. Karena dengerinnya kan punk ya, dan mulai suka rock juga setelahnya. Jadi pengennya waktu itu punyanya gitar itu yang elektrik. Tapi saya nggak tahu ya, apakah memang apa yang menyebabkan waktu itu di zaman saya, dan mungkin juga lingkungan saya dan juga keluarga saya, itu rasanya gitar elektrik itu jauh nggak terjangkau, mahal gitu loh. Barangkali salah satu penyebabnya itu adalah karena kalau kita beli gitar elektrik kan harus beli komponen lain juga, kayak amplifier, terus jack, pedal, dan lain sebagainya gitu loh. Sementara kalau akustik nggak usah ditambahin komponen lain pun udah bisa bersuara cukup jelas gitu. Barangkali itu yang membuat waktu itu kesannya kayak nggak bakal dapet deh, nggak bakal punya. Karena sebagian besar uang tabungan saya waktu itu saya alokasikan untuk membeli kaset tape waktu itu. Zamannya nggak tahu ya, kalau misalnya kalian seumuran saya pasti tahu. Di waktu itu pokoknya kaset tape tuh harganya sekitar 25 ribuan gitu, dan saya nabung sehari 1.000 untuk mendapatkan satu kaset tape bulannya. Itu aja rasanya udah kayak cukup berat loh waktu itu. Udah kayak sesuatu banget gitu loh. Jadi saya udah nggak kepikiran lagi untuk beli gitar elektrik waktu itu. Nah, tapi pada satu ulang tahun saya, ayah saya itu kan ngadoin gitar akustik.
waktu itu sebetulnya saya pengennya gitar elektrik dan orang tua juga udah tahu, tapi ya waktu itu namanya juga dikasih ya, juga ada rasa senang karena orang tua juga berarti kan peduli ya sama bakat saya sebagai anak gitu. Cuman ada kecewanya juga sih, cuman ya udah dikasih ya udah. Waktu itu juga sama sih mikirnya kayak ya ribet kalau elektrik, nanti harus beli ampli lagi, harus beli lain-lainnya lagi gitu. Ya udah akhirnya saya ber uh, bergulat dengan gitar itu ya, bergulat. Oke, nah masalahnya waktu itu kan sebetulnya saya sudah suka band-bandan ya, dan udah cukup sering ngeband ya, band sekolah sih, ikut ekskul sekolah gitu. Cuman ya seringnya formatnya full band kalau manggung gitu, dan itu berarti paling ideal pakainya gitar elektrik. Cuman kan yang pertama saya punyanya gitarnya akustik di rumah, jadi banyak latihannya dengan gitar akustik. Yang kedua, waktu SMP sih nggak gitu masalah ya, saya tetap bisa mengakses gitar elektrik dengan meminjam alat sekolah lewat, waktu itu pokoknya setiap hari kita bisa latihan band karena guru ekskul band saya itu baik banget. Dia menyumbangkan alat pribadinya untuk sekolah dan itu boleh dipakai anak-anak, jadi hampir tiap hari saya dan teman-teman minta izin ke beliau untuk latihan. Tapi sekarang dia udah berpulang dan itu saya sedih banget sih waktu itu dengarnya. Tapi ya itu, jadi tiap hari bisa latihan kalau pas SMP gitu loh. Cuma pas SMA mungkin karena waktu itu sekolahnya gede dan bandnya banyak, jadi saya sering gak kebagian waktu buat latihan sih. Jadi sudah cukup sering manggung full band, tapi interaksi sama gitar elektrik itu jarang karena di rumah punyanya gitar akustik. Terus waktu sekolah juga waktu SMA tuh jarang bersentuhan, tapi waktu SMA itu juga saya banyak juga main bass sih, jadi bukan main gitar elektrik, jadi ya makin jarang lagi bersentuhan. Nah tapi waktu kuliah itu tetap sering band-bandan kan ya, setahun sekali 2 kali itulah ngeband masih sama teman-teman, nggak sesering itu. Cuma interaksi saya sama gitar elektrik tuh ya minim ya jadinya. Padahal kalau manggung tuh lagunya gedombrengan gitu loh. Pas kuliah itu gitar akustik dari ayah saya itu kan saya bawa ya. Tapi saya tetap nggak punya gitar elektrik karena sebagian besar budgetnya anak kuliah rantau ya kan, buat kuliah lah mau buat makan, yang lain-lain nggak kebagian lagi. Nabung sih tapi uangnya selalu lenyap setelah bulan depannya gitu, dipakai buat yang lain-lain. Jadi interaksi saya juga waktu kuliah itu cuma di studio musik, dan itu juga paling waktunya itu sekitar 1 shift 2 jam gitu. Dan waktu itu juga pokoknya saya bingung waktu masuk studio, nggak ngerti itu pedalnya apa, informasi juga nggak segampang sekarang ya digapai waktu itu, nggak ngerti itu pedalnya buat apa. Terus tapi biasanya kalau studio sih selalu ada distorsi ya. Tapi kalau udah yang digital itu saya bingung banget kan, banyak angkanya, banyak tombolnya, karena saya tipe yang lemot sekali belajar teknis dan pengetahuan teknisnya juga payah gitu kan, jadi bingung waktu lihat pedal digital kayak gitu. Dan akhirnya saat manggung itu jadinya gagapan lah, karena nggak, itu kan kalau di panggung biasanya juga saya nggak punya gitar elektrik, pasti pakai gitar orang, dan saat di panggung itu pedalnya juga aneka ragam. Saya bisa selalu tanya sih, mas kalau distorsi yang mana, tapi kalau dia udah efek yang digital itu tuh saya suka dredeg karena takut salah injek ya. Tahu-tahu gimana kalau munculnya suara wah atau suara yang buat musik reggae atau apa gitu, jadi selalu nggak tenang dan gagapan akhirnya saat di panggung. Jadi sebetulnya sampai akhirnya saya kan bikin band bareng teman-teman, namanya bandnya Ilalang Zaman, udah bubar sekarang. Nah
setelah punya band itu lebih rajin publikasi musik, lebih sering manggung juga. Dan kalau udah full band saya agak stres karena nggak punya gitar elektrik kan, dan waktu itu juga saya belum punya jaringan yang begitu kuat, belum punya temen yang deket yang bisa enak dimintain tolong buat minjem gitar gitu loh. Jadi akhirnya saya mau tidak mau buka tembok itu, ngontakin teman-teman yang nggak gitu deket sebetulnya dan buat pinjam gitar. Maaf ya teman-teman yang dulu sering saya repotin, nggak gitu kenal tapi udah pinjam gitar gitu. Nah waktu itu sering terjadi akhirnya. Jadi itu berlangsung selama 10 tahun dari saya SMP sampai kuliah ya. Kurang lebih gitu pengalaman suka duka, suka musik yang agak keras tapi nggak punya gitar elektrik, padahal sering manggung dan butuh gitar elektrik juga. Itu kurang lebih pengalaman saya, dan yang saya mau ceritakan di vlog yang pertama ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Saya akan lanjutkan cerita saya di vlog 2 dan 3 dan 4. Di vlog yang kedua itu saya akan banyak cerita soal pengalaman membeli, akhirnya beli gitar. Lalu di vlog yang ketiga saya akan cerita soal apa sih yang ketiga tuh, pembacaan saya terhadap gitar saya dan teman-teman saya dan tukang servis atas gitar saya ini. Dan yang terakhir akan berbagi soal mungkin kesan dan pengalaman yang saya punya yang menurut saya bisa saya bagikan untuk teman-teman yang baru mau mulai belajar gitar atau belajar musik, atau baru mau mulai serius bermusik, atau baru mulai bikin lagu dan seterusnya. Jadi itu dulu untuk vlog yang pertama. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya.